Media di Indonesia lagi kenapa sih? Yuk kita bahas kondisi media di tahun 2026. Apa aja yang berubah? Siapa yang paling kena dampaknya? Dan yang terpenting, masih ada harapan nggak sih? Sepanjang tahun 2025, kondisi ekonomi media makin seret. Pendapatan dari iklan terus turun, sementara platform digital raksasa makin mendominasi pasar. Kondisi ini benar-benar berat. Bahkan, sepanjang 2024 hingga 2025, lebih dari 800 pekerja media harus kena PHK. Bayangin deh, di satu sisi jumlah awak redaksi makin ramping, tapi di sisi lain beban kerja yang tersisa justru makin menumpuk. Nah, anehnya, di tengah situasi yang sulit ini, ada fakta menarik. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 14.000 wartawan justru berhasil lulus uji kompetensi wartawan. Ini artinya, standar profesionalitas jurnalis sebenarnya meningkat. Mereka makin kompeten. Tapi sayangnya, soal kesejahteraan, kondisinya masih jauh dari kata aman. Belum lagi kita bicara soal AI, isu ini masih jadi perdebatan panas. Dewan Pers memang sudah merilis pedoman penggunaan AI dalam karya jurnalistik, tapi adopsinya di ruang redaksi masih sangat terbatas. Banyak yang masih ragu-ragu. Sementara di sisi lain, perilaku konsumen berita juga berubah drastis. Sebuah survei menunjukkan 57% orang Indonesia sekarang mengakses berita lewat media sosial. Dan yang paling mengejutkan, TikTok makin menjadi rujukan utama buat cari berita. Ini jadi tantangan sekaligus peluang. Media harus bisa beradaptasi dengan platform-platform ini. Lalu, pertanyaannya, dengan semua tantangan ini, masih adakah peluang buat media di tahun 2026? Tentu saja ada. Peluangnya ada di kemampuan beradaptasi. Media yang bisa menciptakan konten berkualitas, membangun komunitas yang loyal, dan cerdas memanfaatkan teknologi baru seperti AI, merekalah yang akan bertahan. Kolaborasi antar media juga bisa jadi kunci. Ini bukan lagi soal kompetisi, tapi soal bagaimana bisa tumbuh bersama.